bokongnya perempuan gak sih? Gitu. Ih, enggak. Kebalik nggak sih? Alat pencegah untuk hal-hal yang bersifat kontra dalam orang yang berhubungan seksual. Menunda kehamilan. Tahu sih dari TV, media-media banyak. Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Pernah dengar, cuman aku nggak tahu. Mencegah kehamilan. Nah, buat teman-teman semua, kontrasepsi adalah segala jenis metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Dan terdapat banyak banget metode kontrasepsi yang kita akan bahas kemudian. Ada pil KB, itu sih yang baru saya tahu. Pil KB, kondom, sama spiral. Habis itu ada kayak obat darurat. Tahu saya alat kontrasepsi itu kayak paling kondom, alat itu kan. Yang kedua kayak obat-obatan seperti pil. Terus satu lagi kayak alat namanya spiral. Udah sih itu doang yang saya tahu ya. Ada pertama ada kondom, ada semacam obat gitu sih kayak pil KB ya. Berdasarkan kandungannya, terdapat dua jenis kontrasepsi, yaitu kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Maksudnya apa sih? Kontrasepsi hormonal adalah kontrasepsi yang mengandung hormon aktif yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kalau yang non-hormonal, dia tidak mengandung hormon. Untuk KB hormonal, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar, ada yang namanya pil, ada yang namanya KB suntik, ada yang namanya implan, dan ada juga spiral atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang mengandung hormon. Untuk kontrasepsi non-hormonal, secara umum ada banyak jenis. Ada yang barrier method seperti kondom, ada juga kontrasepsi dalam rahim atau IUD yang mengandung tembaga. Ya, Mungkin ini harus sesuai sama resep dokter gitu. Kalau ini suntik KB biasanya disuntik sih. Tapi bukan di ini ya, bukan di Bisfi ya. Yang dipasang ya ke ini apa kelamin perempuan ya? Ya nggak sih? Nah, tadi kita kan udah ngobrol jenis kontrasepsinya banyak banget. Tentu saja cara memakainya itu berbeda-beda. Kalau misalnya yang teman-teman bisa gunakan secara bebas adalah kondom. Kondom dipasang pada penis yang ereksi sebelum terjadinya penetrasi. Ini yang penting ya. Jadi sebelum terjadi penetrasi atau masuk ke dalam vagina, kondom sudah harus terpasang dengan benar. Untuk metode KB yang lain seperti pil, ya namanya pil, kita akan konsumsi atau kita minum setiap hari pada jam yang sama. Kalau jenis yang suntik, maka akan disuntikkan ke dalam tangan atau mungkin ke daerah bokong setiap 1-3 bulan, tergantung jenis metode yang teman-teman pilih. Ada juga KB susuk atau implan akan dimasukkan batang kecil ke dalam lengan atas, atau spiral atau AKDR yang akan berupa alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga medisnya. Aman. Plus minus sih. Tergantung kondisinya. Kalau misalnya kondisinya itu bocor, hamil. Ya, jadi secara umum semua jenis metode kontrasepsi itu aman. Tetapi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena ada beberapa jenis kontrasepsi dan beberapa jenis penyakit yang tidak dapat kita gabungkan. Misalnya ada teman-teman yang memiliki faktor resiko merokok atau ada riwayat gangguan hormonal sebelumnya, maka itu semua berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi yang tepat. Ya itu secara dadakan gitu sih. alat kontrasepsi darurat. Ini nggak sih? Kalau kontrasepsi darurat itu apa ya? Menunda sebelum kejadian mungkin. Nah, kontrasepsi darurat atau emergency contraception adalah kontrasepsi yang digunakan setelah hubungan seksual yang tidak terproteksi. Yang kita katakan tidak terproteksi adalah mungkin tidak menggunakan metode kontrasepsi sebelumnya, atau mungkin menggunakan kontrasepsi seperti kondom, tetapi kondomnya bocor. Itu adalah saat yang tepat untuk digunakan metode kontrasepsi darurat.
itu kan belum terbentuk janin ya. Nah, kontrasepsi darurat itu menurut literatur bukan tergolong obat yang menyebabkan aborsi atau aborsi pasien. Kontrasepsi darurat bekerja terutama dengan cara mencegah pertemuan antara sel telur dengan sperma dari laki-lakinya.